Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan hidup. Kita akan belajar bab 1 IPA kelas 7 semester 2 atau semester genap. Kita akan mempelajari bagian dari sel. Jadi pada penjelasan kali ini kita akan mempelajari sel. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gambar beberapa organisme. Jadi kalau kita memperhatikan gambar di atas, ya gambar ada di sini gambar ya ular, gambar gorila, ya. Nah, dari tubuh makhluk hidup itu tersusun dari suatu organisasi yang sangat rumit. Ya. Organisme tersusun dari sel dan kemudian tersusun dari kumpulan sel yang berkembang membentuk jaringan. Nah, jaringan ini akan membentuk organ. Nah, sekumpulan organ ini akan membentuk sistem organ dan akhirnya membentuk organisme. Nah, kalau kita lihat, kita buat skema. Yang pertama sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme itu sendiri. Jadi sel itu bagian terkecil dari organisme yang masih mempunyai fungsi kehidupan, sedangkan jaringan itu kumpulan dari sel yang mempunyai fungsi tertentu, sedangkan organ itu kumpulan dari beberapa jaringan, sistem organ itu kumpulan dari organ, dan organisme itu adalah kumpulan dari sistem organ. Ya. Kita lihat sekarang satu persatu. Kita lihat untuk kali ini kita akan mempelajari bagian sel dulu, ya. Nah, sel ini pertama kali diteliti oleh Robert Hooke ya 1665. Ini dia mengamati sel gabus pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada Matthias dan Thomas 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil dari organisme. Nah, setiap sel itu terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma, ada membran, serta inti, nukleus atau bahan inti. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus atau melindungi inti, sel itu dibagi ada sel prokariot dan eukariot. Nah, prokariot itu adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus, ya, jadi tidak mempunyai membran inti atau membran nukleus. Misalnya itu contohnya ada bakteri dan alga biru. Nah, di sini ada contoh prokariotik, ya. Ini sel prokariotik. Ini yang dimiliki oleh bakteri dan alga biru. Nah, yang kedua ini, gambar 2 ini adalah sel eukariotik. Nah, eukariot itu merupakan sel yang nukleusnya bermembran, jadi intinya mempunyai membran. Nah, ini misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, baik prokariot maupun eukariot itu ukurannya sangat kecil. Jadi sel ini sangat kecil, 4 sampai 20 mikrometer. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Jadi tidak bisa diamati dengan mikroskop biasa, harus dengan mikroskop elektron. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil kehidupan. Nah, di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel. Nah, kita akan pelajari nanti. Namun, organel tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan sebab organel sel ini tidak mampu hidup mandiri. Ya. Makhluk hidup bersel satu itu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti energi, mineral, dan sebagainya. Umumnya sel itu berukuran makroskopis, ya, mikroskopis, namun ada sel yang berukuran makroskopis, ada yang besar, ya, seperti telur, burung unta,
dan sel saraf zarah ya, zarafa yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya, ukuran sel dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Jadi dari yang atom sampai pada tumbuhan. Nah, itu mempunyai ukuran masing-masing ya. Jadi kisaran ukuran sel. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini ya, dari nanometer ya sampai dengan meter itu bisa kita lihat di situ. Nah, dari atom ya, atom itu paling kecil sekali. Nah, selanjutnya molekul, ada lipid, ada protein, ada virus. Virus itu sekitar di 100 nanometer, terus ada klorofas, ada bakteri, dan di situ ada juga sel hewan dan sel tumbuhan, mikrometer tadi, terus ada telur katak, ya, burung, kolibri dan sebagainya. Jadi itu kisaran ukuran sel. Sekarang kita lanjutkan. Nah, berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme itu dibedakan menjadi organisme bersel tunggal atau uniseluler. Ini misalnya bakteri dan protista. Seluruh kegiatan kehidupan dilakukan oleh sel itu sendiri. Nah, itu kalau organisme bersel tunggal atau uniseluler. Nah, sedangkan untuk organisme bersel banyak atau multiseluler itu contohnya manusia dan tumbuhan atau hewan. Ini terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Jadi ada pembagian tugas pada setiap sel-sel penyusunnya. Nah, kita lihat secara umum sel itu tersusun dari membran dan protoplasma. Nah, protoplasma ini terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel sel. Sekarang kita lihat organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Jadi organel itu merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Di sini sudah ada gambar sel hewan dan di sini ada gambar sel tumbuhan. Jadi sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada beberapa perbedaan yang nanti kita akan lihat. Yang pertama kita akan membahas membran sel. Nah, membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel. Jadi bagian terluar dari sel itu ada membran. Nah, membran sel ini tersusun atas fosfor, lipid, karbohidrat, dan protein. Nah, apa fungsinya? Fungsinya ini sebagai pengatur dan pelindung zat yang keluar masuk sel. Nah, sifatnya itu semi permeable, artinya hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Jadi zat-zat tertentu yang bisa melewati membran semi permeable ini. Ya, misalnya air, oksigen, dan ion-ion tertentu. Nah, di sini ada gambar membran sel ya, jadi bersifat semi permeable ya, artinya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Nah, selanjutnya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini ada gambarnya, merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Jadi cairan sel yang berada di luar membran inti. Nah, mengandung protein, mengandung lipid, karbohidrat, enzim, dan hormon. Apa fungsinya? Fungsi dari sitoplasma ini sebagai tempat reaksi metabolisme. Jadi reaksi-reaksi kimia itu terjadi di sitoplasma. Selanjutnya organel-organel sel. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada inti sel atau nukleus. Nah, inti sel adalah organel terbesar yang berada di dalam sel. Jadi organel terbesar yang berada di dalam sel itu adalah inti sel. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Jadi bisa dikatakan inti sel ini adalah pusat pengendali ya,
pusat pengendali dari kegiatan yang ada di sel. Nah, ini ada gambarnya. Di sini ini adalah gambar inti sel, ya. Gambar inti sel, ada kromatin, ada di dalamnya ada anak inti, ya. Nah, itu inti sel. Sekarang kita lihat mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel bermembran yang berfungsi sebagai penghasil energi. Jadi fungsi utama mitokondria itu sebagai penghasil energi. Nah, semakin aktif suatu sel, biasanya semakin banyak mitokondrianya, ya, karena semakin banyak membutuhkan energi. Sekarang kita lihat ribosom. Nah, ribosom ini berbentuk butiran-butiran. Ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada juga yang bebas di sitoplasma. Apa fungsi dari ribosom? Nah, ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein atau pembuatan protein. Selanjutnya kita lihat retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, ini gambarnya. Ya, gambar dari retikulum endoplasma. Terdapat dua macam retikulum endoplasma. Ada yang halus, ini tidak ditempeli ribosom. Jadi yang halus itu tidak ditempeli ribosom, sedangkan RE yang kasar itu ditempeli oleh ribosom. Apa perannya? Perannya ini adalah membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Jadi membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Selanjutnya badan Golgi. Jadi badan Golgi ini kumpulan kantung yang bertumpuk. Di sini ada gambarnya, ya, badan Golgi. Jadi kumpulan kantung yang bertumpuk. Apa perannya? Ini memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan mendistribusikannya ke organel. Jadi memodifikasi, mengubah bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya lisosom. Nah, lisosom ini adalah organel berbentuk kantung yang berisi enzim pencernaan, ya. Jadi fungsinya itu mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Nah, jika pecah maka akan mematikan sel. Ini lisosom. Hanya terdapat di sel hewan. Mengandung enzim yang dapat memecah polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleot, dan protein. Jadi ini fungsi utamanya mencerna, ya, zat sisa makanan atau zat asing. Ini gambar dari lisosom, ya. Kita lanjutkan sentriol. Nah, sentriol ini juga hanya terdapat pada sel hewan. Apa fungsinya atau perannya itu dalam proses pembelahan sel. Jadi mengatur arah gerak kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, ini. Jadi di sini ada sentriol, ya. Jadi prosesnya itu mengatur arah gerak kromosom pada saat pembelahan sel. Selanjutnya vakuola. Vakuola ini berarti ruangan sel, ya. Nah, pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Jadi cadangan makanan yang terdapat pada tumbuhan. Nah, pada hewan itu vakuola biasanya berukuran kecil. Dan pada vakuola, pada protozoa, vakuola dibagi menjadi dua. Ada vakuola protozoa, itu terdiri dari vakuola makanan dan ini mencerna makanan, dan vakuola kontraktil. Ini mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Ini vakuola, ya. Kita lanjutkan dengan plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat di tumbuhan. Jadi mengandung pigmen tertentu. Jadi tumbuhan berwarna-warni itu berarti plastidanya mempunyai pigmen yang berbeda-beda. Dibagi menjadi ada kloroplas hijau, ini mengandung klorofil untuk fotosintesis. Ada kromoplas kuning, mengandung pigmen xanthofil.
dan leukoplast ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, di sini ada gambar dari plastida. Kita lihat selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi melindungi membran sel tumbuhan serta menjaga bentuk sel tumbuhan agar tetap rigid atau kaku. Nah, ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, ya. Nah, kita lihat di sini untuk nama organelnya bisa kita lihat di situ ada nukleus, fungsinya reproduksi, ya. Kalau hewan ada, tumbuhan ada. Nukleolus sintesis ribosom. Nukleus ini adalah anak inti, ya. Hewan ada, tumbuhan ada. Ribosom bebas ada semua, ya. Ribosom terikat RE pada RE ada, semua ada. RE halus, RE kasar semuanya ada. Golgi ini fungsinya untuk modifikasi dan distribusi produk RE ada semua. Mitokondria penghasil energi ada. Lisosom. Nah, lisosom ini pencernaan makanan fungsinya itu hanya terdapat pada sel hewan. Nah, itu hanya terdapat pada sel hewan. Kloroplas itu berfungsi fotosintesis, hanya terdapat pada tumbuhan. Terus dinding sel itu hanya terdapat pada tumbuhan. Vakuola ini penyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa. Di hewan ada, tapi kecil tadi. Di tumbuhan juga ada. Centriole berperan dalam proses pembelahan sel. Ini hanya ada di hewan, di tumbuhan tidak ada. Nah, untuk kali ini kita belajar sel, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.